saya ingin kasih the way, ya, jalan, the way, bagaimana seorang CT bisa sampai seperti ini. Ini adalah proses akumulasi, namanya pengetahuan, yang namanya pengalaman, yang namanya kesandung-sandung, kepentok-pentok semua segala macam. Dari mulai saya usaha sampai hari ini tidak kurang dari 44 tahun. Jadi kalau pegawai saya udah pensiun khususnya. Tapi karena pengusaha nggak bisa pensiun sampai akhir hayat itu kita kembali ke ini. Itu prinsipnya pengusaha. Kalau orang bekerja ada pensiunnya. Kalau pengusaha tidak akan pernah ada pensiunnya sampai kapanpun. Ya. Oke, bisa ditayangin untuk CTW-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah CTW. Ya. Nah, kalau ini Anda semua adik-adikku, anak-anakku, Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan ini dengan baik, insya Allah ini adalah jalan terbaik untuk Anda bisa seperti CT dan bisa menjadi lebih sukses. Saya bacakan satu-satu. Ya. Yang pertama, memulai usaha dengan niat baik. Ini apapun, pekerjaan pun kalau Anda bekerja, ya, mau berusaha, mau apapun, mulailah dengan niat yang baik. Karena niat yang baik itu adalah the key word, ya, kunci utama untuk Anda bisa sukses. Anda mau bekerja, Anda mau berusaha, ya, mulailah dengan niat baik. Karena agama kita mengajarkan mulailah dengan niat yang baik. Ya. Yang kedua, baca dan tangkap peluang. Jika tidak ada, ciptakan peluang. Apa artinya? Kalau Anda mau jadi seorang wirausahawan atau seorang birokrat yang hebat, yang sukses, ya, Anda harus bisa namanya membaca peluang. Peluang ini penting, Bapak Ibu sekalian. Bisa membacanya penting. Kalau orang tidak bisa membaca peluang, bagaimana dia bisa nangkepnya? Ya. Peluang itu ada di mana-mana. Adik-adik yang tadi, ya, Ananda yang sekolah sudah bisnis komputer dengan temannya, dia mulai dari teman-temannya, lingkungan terdekat. Artinya apa? Dia bisa membaca peluang dan menangkapnya. Pertanyaannya, kalau kita lihat baca nggak ada, gimana? Ciptakan peluangnya. Ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini untuk anak-anakku paling penting. Selalu bicara, Pak, saya nggak punya modal, gimana berusaha? Ya, saya harus katakan bahwa modal bukanlah segalanya. Uang bukanlah segalanya. Saya memulai tanpa uang. Karena tadi udah ada di film, jadi saya waktu itu masuk Fakultas Kedokteran Gigi, ya. Dosen waktu itu kan seperti wakil Tuhan di dunia. Kalau dia perintah, kita harus penuhi. Nggak bisa bantah, nggak bisa apa-apa. Zaman itu. Kalau sekarang sudah berbeda. Ya, jadi dia kasih buku praktikum. Dia bilang Anda semua harus punya buku asisten praktikum seperti ini. Ya. Nah, biasanya itu teman-teman tuh datang satu-satu ke tempat cetak itu, ke tempat fotokopi cetakan, itu dihargai di sana Rp500.000. Saya punya teman yang punya percetakan hand press kecil gitu yang cuma modal cetek gitu. Saya datangi dia. Saya perlu ini. Harganya dia bilang berapa? Saya cetak 100 berapa? 150. Ya. Lalu saya datang ke teman-teman saya bilang, siapa yang mau beli ini 300? Ya. Semua beli. Kenapa? Karena hanya orang gila yang saya tawarin 300, dia mau beli 500 di depan. Nah, semuanya pesen. Ya, saya dapat 15.000. Ya, 15.000 pertama yang sangat luar biasa untuk hidup saya dan menambah kepercayaan diri. I can make it money.
Jadi itu penting, pertama bisa bikin uang. Jadi saudara-saudara sekalian, uang bukan modal utama. Jangan pernah mengeluh, nggak punya uang, nggak bisa kerja, nggak bisa berusaha. Yang keempat, ini penting. Buy the future with the present value. Membeli masa depan dengan harga sekarang. Artinya apa? Kita harus tahu ke depan itu trennya seperti apa. Kalau kita tahu tren ke depan seperti apa, kita belinya sekarang, kita buatnya sekarang, maka kita akan bisa dapetin keuntungan yang luar biasa. Karena kalau belinya sekarang, orang belum tren jadi murah. Kalau belinya nanti pada saat viral, pada saat hype jadi mahal. Betul? Ya, jadi buy the future with the present value. Ini dalam ilmu ekonomi penting juga. Kalau kita bisa membaca tren, ya, ini nanti ekonomi Indonesia akan seperti ini, ya. Kalau kemajuannya luar biasa, pertumbuhan luar biasa, domestic consumption-nya tinggi, maka investlah sekarang. Maka Anda akan menerima benefitnya pada saat itu masuk kepada kita. Yang kelima, nah ini, jadikanlah kegagalan sebagai sahabat baik. Orang seringkali gagal terus nyerah. Kalau sekarang anak-anak Gen Z bilang generasi galau. Ya, kalau gagal nyender, nangis, bersedih-sedih. Itu tanda-tanda Anda tidak akan pernah sukses. Ya, orang sukses selalu menjadikan kegagalan itu adalah pelajaran berharga. Gimana caranya? Saya gagal. Oh, gagalnya karena apa? Karena A. Besok jangan pernah bikin A lagi. Ya, gagal lagi, cari lagi kenapa? Oh, gagalnya karena B, hilangi B. Sampai semua penyebab kegagalan kita bisa eliminasi, maka kegagalan itu tidak akan pernah datang lagi kepada kita. Tapi itu butuh waktu yang panjang untuk bisa memahami itu. 6. Kerja keras, pantang menyerah, detail, tidak kompromi terhadap hasil akhir, disiplin, dan perfeksionis. Ya. Ini adalah hal yang kelihatannya easy to say, but not easy to do. Mudah diucapkan, tidak mudah dilaksanakan. Ya, kerja keras. Orang kerja keras saja belum tentu berhasil, apalagi nggak kerja keras. Pantang menyerah. Kalau kita pantang menyerah, gimana? Tadi saya udah bilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya, detail. Nah, orang bijak, orang pintar bilang the devils itu ada pada detailnya. The devils is in the detail. Ya, jadi setannya itu ada pada detailnya. Jadi kita tuh harus detail. Tidak kompromi terhadap hasil akhir. Ya, udah jadinya cuma begini ya udah gitu. No, we have to do perfect. Ya, Pak Purbaya tahu persis. Ya. Bahwa ini adalah LPS Festival pertama. Ya, saya kan sebenarnya cuma perintah-perintah saja. Tapi karena ini yang pertama harus dipastikan berhasil sehingga apa? Saya pun mengontrolnya setiap hari dengan detail. Ya. Kenapa? Karena nggak boleh gagal, nggak ada itu kompromi terhadap hasil akhir. Gitu, nggak ada cerita. Ya, jadi segala sesuatu itu, walaupun waktunya singkat waktu itu gitu ya, nggak ada pilihan lain, harus berhasil. Ya, jadi itu ya tidak ada kompromi, disiplin dan perfeksionis. Jadi saudara-saudara sekalian, itu adalah keyword. Intuisi adalah suatu yang rasional. Ya, intuisi itu adalah akumulasi dari semua pengetahuan yang kita dapat dari baca, dari ruang kelas, dari diskusi, dari pengalaman, itu masuk semua ke dalam otak kita dan dengan latihan yang bagus itu bisa menjadi sebuah intuisi. Ya. Ambil keputusan, cari solusi dan bukan masalah. Orang kita itu seringnya ya kalau ada masalah muter jadi masalah nggak beres-beres itu masalah. Ya, kalau ada masalah udah datang nggak bisa diapa-apain. Ya, cari solusinya, gitu. Buat keputusan.
Tapi orang Indonesia karakternya kalau ada masalah muter aja di masalah. Kenapa nih bisa begini? Kenapa bisa begini? Itu 2 bulan, 3 bulan gak beres itu urusan cari masalahnya. Ya. Nah, 9, pragmatisme dan idealisme bukan minyak dan air. Ya. Nah, jadi pragmatisme itu selalu yang berhubungan dengan kepentingan, baik pribadi, ya kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Idealisme ya biasanya itu menyangkut tata nilai untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan jangka panjang, sustainability, ya itu bicara tentang idealisme. Tentu saya nggak bisa bilang, oh yang penting itu idealisme jangka panjangnya, jangka pendeknya dikorbankan. Pentingnya bangsa dan negara, pribadinya nggak perlu, nggak juga, pasti juga kagak jalan itu. Ya, jadi harus seimbang. Nah, 10. Jadi kita harus mulai dengan niat baik. Lakukan segala sesuatu itu dengan effort yang luar biasa. Itu nomor 2 sampai nomor 9. Nah, kalau itu semua sudah, niatkanlah apa yang kita lakukan itu tidak lain adalah untuk mencari keberkahan Tuhan. Ya. Jadi itu inti daripada kehidupan. Dimulai dengan niat baik, ya. Lalu kerja kaki jadi kepala jadi kaki dengan segala macam poin 2 sampai 9 tadi. Ujungnya ya, semua yang kita lakukan itu tidak ada lain adalah untuk mencari keberkahan Tuhan. Insya Allah kalau ini dipegang, ya, ini adalah kunci sukses untuk Anda sekalian.